Apa yang terjadi pemirsa? Ada gulat ternyata di lapangan pemirsa. Ya, Anda lihat Marcel bergulat tentunya dengan John Mena. Perkembangan timnas Indonesia dari waktu ke waktu ternyata belum serta-merta membawa perubahan pada keberjalanan di Liga Tanah Air. Baru saja terjadi kemarin terdapat kericuan bak UFC pada pertandingan babak 8 besar Grup X Liga 2 antara PSPS Pekanbaru versus Deltras FC. Pertandingan yang digelar di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru itu dimenangkan oleh kubu tuan rumah dengan skor 2-0. Dalam perjalanan laga, babak pertama masih berjalan sama kuat 0-0 hingga di babak kedua pun PSPS unggul 1-0 pada menit ke-60 melalui tendangan penalti oleh John Mena. PSPS justru menggandakan gol pada menit ke-83 oleh Noriki Akada. Nasnya dalam laga tersebut diwarnai perkelahian antara pemain PSPS John Mena dan juga Marcel Yusuf Usumehu dari Deltras. Kejadian terjadi pada menit ke-90+2 berawal dari duel udara untuk memperebutkan bola. Di situ Marcel Yusuf Usumehu nampak menendang bagian tubuh belakang John Mena, akan tetapi Marcel justru yang terjatuh dan Mena lalu mencoba untuk membangunkan lawannya itu. Bukannya merespon apik, Marcel justru bereaksi agresif dan karena respon inilah Mena memiting leher Marcel bagulat. Kemudian kedua pemain dipisahkan oleh wasit dan juga pemain lain di lapangan. Dan karena kejadian ini pun Mena dan Marcel mendapatkan kartu merah dari Zulfriadi. Pertandingan ini juga diwarnai dengan 4 kartu kuning. Tentu atas insiden ricu ini pelatih PSPS Aji Santosa menyayangkan pemainnya John Mena yang terprovokasi oleh pemain belakang Deltras. Kejadian memalukan ini lantas membuat netizen tanah air heboh, terlebih adu gulat pemain itu beredar di media sosial. Akun @pengamat sepak bola menjadi salah satu akun yang mengunggah video tersebut dan netizen pun membenci kolom komentar yang diantaranya membandingkan John Mena dengan pegulat WWE John Cena. Para netizen bahkan menyebut kalau hal semacam ini sudah menjadi budaya di sepak bola Indonesia hingga menyinggung agar PSSI terus melakukan naturalisasi saja. Ya, kericuan di dalam sepak bola Indonesia memang hal yang biasa terjadi di liga manapun. Tapi dengan tekad kuat PSSI dalam memajukan pesepak bolaan tanah air, tentu hal ini tak sejalan dan bahkan benar-benar memalukan. Terlebih jika sampai jajaran pelatih baru seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan yang lain mengetahui insiden seperti ini. Seperti yang kita tahu, Coach Patrick saat ini tengah memantau keberjalanan dari Liga 1, yang mana kemarin beliau dan jajarannya langsung menyaksikan pertandingan Persija Jakarta melawan PSBS Biak. Ini juga menjadi pengalaman pertama kalinya bagi Patrick Kluivert dan kawan-kawan menyaksikan langsung pertandingan Liga 1, dan karena itulah tak menutup kemungkinan keberjalanan Liga 2 bakal ikut terpantau. Sebelumnya, pelatih asal Belanda ini memang berjanji akan turun langsung melihat laga di kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia. Awalnya, ia ingin menyaksikan laga Dewa United versus Persija pada pekan ke-22 pada 8 Februari. Namun sepertinya Patrick Kluivert dan rombongannya datang lebih cepat. Ya, mereka diketahui akan memantau langsung pertandingan-pertandingan di Liga 1 lain dan juga berujar ingin memanfaatkan talenta pemain lokal untuk timnas Indonesia. Nah, menilik pantauan yang dilakukan oleh Coach Patrick dan jajarannya, sudah pasti dilihat dari ekspresinya, mereka tampak kaget dengan kualitas dari permainan di Liga 1. Tim pelatih timnas Indonesia itu bahkan meninggalkan laga Persija versus PSBS Biak lebih awal, di mana mereka pergi saat memasuki menit ke-81 tanpa memberikan komentar kepada awak media. Karena inilah banyak yang berasumsi kalau jajaran pelatih yang baru khususnya Patrick Kluivert yang berstatus pelatih kepala merasa nggak habis pikir tentang beratnya pelatih sebelumnya membentuk timnas Indonesia sampai di titik yang sekarang ini dengan kualitas liga yang seperti ini. Ya, nggak heran juga kalau Liga 1 sekarang masih ada di urutan ke-25 Asia serta peringkat ke-6 di ASEAN. Sebab dari sudut pandang Patrick Kluivert sendiri, berdasarkan apa yang ia lihat, tensi di Liga 1 memang tinggi, akan tetapi soal basic masih banyak yang salah, terutama dari para pemain lokal yang ada.
Ya, masalah pasti memang menjadi hal utama yang ada, dan ia akhirnya mengerti mengapa Coach Shin waktu pertama kali datang melatih Indonesia merasa cukup kaget dengan kondisi pemain timnas Indonesia ketika itu. Ya, dengan melihat langsung gimana suasana yang ada, Coach Patrick jadi mengerti soal di luar dari hal-hal teknis terutama permainan, ada gairah yang luar biasa di sepak bola Indonesia. Maka dari itu akan menjadi tanggung jawab besar bagi dirinya serta tim pelatih lainnya untuk membawa timnas Indonesia menuju panggung tertinggi. Ya, terlepas dari apapun, melihat segala hal yang ada, wajar jika sampai sekarang Liga Thailand adalah liga yang masih dianggap terbaik di kawasan ASEAN serta duduk di posisi ke-8 Asia. Sebelum ini pun, Sintayong pernah berujar kalau dominasi Thailand di level Asia Tenggara tidak terlepas dari kompetitifnya Thai League atau Liga Thailand yang dianggapnya sebagai yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Thai League memiliki penjadwalan yang tersusun rapi sehingga memungkinkan klub-klubnya untuk berkompetisi di Liga Champions Asia secara reguler. Selain itu, klub-klub Thailand yang terbiasa menghadapi lawan-lawan kuat dari Korea Selatan, Jepang, hingga Tiongkok di Liga Champions Asia, pada akhirnya telah berhasil menjadi latar belakang kesuksesan mereka di kancah internasional. Itulah yang tidak dipunyai oleh Liga 1 yang bahkan tim-timnya masih sangat sulit bersaing di level Asia. Jangankan ACL Elite, Wong ACL itu aja tim juara Liga 1 jadi juru kunci, bahkan di level antar tim Asia pun juga kelabakan. Ya, meskipun begitu, bersama Pak Erick Thohir pelan-pelan pemenang Liga Indonesia mulai ditata rapi, di mana yang paling utama jelas adalah soal jadwal pertandingan, peraturan, dan lain-lain. Intinya, segala kritik yang ada tidak hanya mencerminkan keinginan untuk keberhasilan timnas Indonesia, tetapi juga sebagai panggilan untuk memperbaiki sepak bola domestik. Karena memang bila itu dilakukan, maka imbasnya bisa membentuk timnas yang tangguh dan memberikan harapan baru bagi pencapaian gemilang skuad Garuda di level internasional. Sebab ya tadi, kalau Liga 1 masih gitu-gitu aja, ya jangan salahkan tim pelatih kalau nantinya timnas Indonesia akan full diisi oleh pemain diaspora atau abroad. Karena ya emang separah itu, dan itu adalah fakta yang beneran harus diterima sebagai bahan evaluasi. Ya, coba bayangin, best analis di Belanda kayak Alex Pastoor ini mikir apanya yang mau dianalisis. Main gubrak-gubruk, passing ngalor ngidul, serta kayak nggak ada visi, kan dia yang susah. Bahkan sebabuk-babuknya Almere City di Liga Belanda masih bisa dianalisis permainannya, dan sebelum ini pun toh udah banyak juga kan pelaku sepak bola dengan nama besar melontarkan kritik ke kualitas Liga Indonesia. Jadi ya, sebelum marah, sadar diri dan sadar posisi dulu, terutama buat pengamat-pengamat di sana yang masih merasa kualitas Liga 1 itu udah luar biasa. Ya, menilik itu salut pokoknya kepada PSSI yang sekarang walaupun PR-nya masih banyak, at least pelan-pelan perubahan itu mulai kelihatan hasilnya, dan moga-moga aja ini bisa konsisten serta bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik. Pokoknya kalau pembinaan bagus serta liganya bagus, timnasnya pasti juga ikutan bagus kok. Harapannya kan kualitas pemain yang main di dalam negeri dan luar negeri ketimbangannya nggak terlalu jomplang. So tetap semangat dan sukses selalu untuk Garuda.